Halo Sobat Kreator Laut, di video kali ini saya akan mencoba untuk memberitahu atau menerangkan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda ikan lohan yang sedang sakit atau stres ya. Mungkin bukan yang sedang sakit ya, tapi yang menjelang ya, yang menjelang sakit ya. Karena ikan lohan itu sebelum dia sakit, pertama itu dia akan selalu stres ya. Nah, bagaimana ciri-ciri ikan lohan stres ini? Mari kita simak video berikut ini. Tapi sebelumnya mohon subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari Kreator Laut. Ikan lohan itu adalah ikan yang sangat agresif ya. Jadi kalau kita membeli ikan lohan, maka ikan ini akan sangat agresif. Perilakunya itu, dia itu ikan yang sangat rakus ya. Misalkan kita membeli ikan lohan nih, ikan lohan itu adalah kita beli di toko akuarium misalkan ya. Nah, kalau kita membeli ikan lohan di toko akuarium, maka si ikan lohan ini biasanya di toko akuarium itu dia itu jarang dikasih makan ya. Jadi biasanya kalau kita membeli ikan lohan di toko akuarium dan kemudian kita bawa ke rumah, kita unboxing, lalu kita masukkan ke dalam akuarium kita, itu dalam 1 jam 2 jam dia udah mau makan ya. Karena memang rata-rata di toko akuarium itu ikan-ikan yang dijual itu jarang dikasih makan, sehingga ketika masuk ke dalam akuarium kita dan kita berikan makanan, dia akan menyambut dengan sangat lahap sekali ya. Berbeda dengan ikan yang kalau kita beli di penghobis ya. Misalkan ada penghobis yang mau menjual ikannya karena mungkin dia membutuhkan uang, atau misalkan dia udah bosan dengan ikannya. Nah, biasanya ikan-ikan yang kita beli dari penghobis itu biasanya dia akan lama beradaptasi dengan lingkungan yang ada di kita ya. Karena di sana kan dia udah dipelihara dengan baik ya, dikasih makan dengan baik dan banyak gitu ya. Sehingga pada saat datang ke tempat kita, dia itu mungkin akan ada sekitar 1 atau 2 hari dia beradaptasi ya. Jadi kalau misalkan kita beli ikan lohan dari penghobis atau ikan-ikan predator, ikan hias lainnya dari penghobis, itu usahakan tanyakan ke dia apa makanan sehari-harinya yang biasa diberikan gitu kan. Dan kemudian usahakan kita pun memberikan makanan yang sama ya, biar ikannya tidak jadi stres. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri ikan lohan stres? Nah, itu mudah dikenali ya. Jadi untuk yang sobat-sobat pemula yang baru memelihara ikan lohan, maka perhatikan ya, kalau ikan lohan itu dia sangat agresif. Kalau kita mendekat, maka ikan lohan itu dia akan berusaha untuk mendekati kaca, mendekati kita, dan matanya mencari-cari ya. Dia itu ingin diberi makan. Itu sikap ikan lohan ya. Dia sangat agresif sekali. Nah, tetapi kalau misalkan suatu hari tiba-tiba ikannya itu, ikan lohan yang kita pelihara itu, pada saat kita mendekat dan dia diam di pojok, tidak memperhatikan kita atau tidak menggubris kehadiran kita, nah itu tanda-tanda bahwa ikan itu sudah mulai stres ya. Jadi pada tahap awal itu ikan itu tidak agresif ya. Kita datang, dia diam. Tidak seperti biasanya yang selalu berusaha untuk mencari-cari makanan ya. Nah, kalau misalkan ikan itu pada saat kita datang dia diam di pojok atau tidak memperhatikan kita, maka itu ikan udah mulai stres. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Caranya gampang ya. Sebelum dia masuk ke dalam fase stres selanjutnya, maka cepat-cepatlah ganti air setengahnya. Ganti air setengahnya, air akuarium itu kita ganti setengahnya. Kemudian kita lihat dalam waktu 1 atau 2 jam, maka ikan itu akan kembali normal ya. Jadi itu fase utamanya ya. Jadi jangan biarkan ketika ikan menjauh dari kita kasih makan, makanannya nggak disentuh, itu kita biarkan ya. Karena dalam hari berikutnya, hari kedua atau hari ketiga, maka ikan itu akan bertambah stres, yaitu dengan cirinya yaitu dia menunjukkan warnanya yang menghitam ya. Jadi ikan lohan kita yang warnanya asalnya merah gitu ya, merah menyala, tiba-tiba menjadi merah gelap gitu ya. Nah, itu udah stres fase selanjutnya ya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau kita biarkan ikan lohan kita itu stres
stres dan kemudian berhari-hari, maka itu berbagai macam penyakit yang ada di dalam akuarium itu dia akan masuk ke dalam tubuh ikan ya. Jadi ikan stres itu akan gampang terkena penyakit gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah terkena penyakit, maka penanganannya sudah beda lagi ya. Itu harus sudah dikasih obat-obatan yang biasa untuk menangani penyakit. Karena ada banyak penyakit untuk si ikan lohan ini ya. Karena dalam air itu, dalam air akuarium kita itu tidak, walaupun sehebat apapun filternya, sematang apapun filternya, tetap yang namanya bakteri itu akan lolos dari filter ya. Nah, jadi di akuarium ini ikannya kan airnya kan tidak kemana-mana ya, dia hanya berputar di situ-situ aja, tidak berganti baru. Nah, itu bakteri-bakteri yang banyak bakteri-bakteri yang menyebabkan ikan sakit itu berkeliaran di sana ya. Nah, tapi kalau misalkan daya tahan tubuh ikan kita itu kuat, ya, artinya daya tahan tubuh ikan kita tidak stres atau tidak sakit ya, maka semua bakteri yang berkeliaran di akuarium itu tidak akan mempan terhadap ikan kita. Nah, dalam keadaan stres barulah dia akan masuk. Nah, dan itu kalau udah masuk, itu berbagai macam penyakit akan muncul ya. Apalagi kalau udah sampai muncul penyakit yang namanya merah putih, itu sangat berbahaya ya. Ikan lokal itu paling rentan kena merah putih, dan kalau misalkan sudah terkena merah putih, pengobatannya agak susah ya. Itu butuh ekstra pengobatannya. Jadi sebelum memasuki fase-fase seperti itu, maka di fase awal cepat-cepat kita antisipasi ya. Yaitu dimana ketika ikan mulai menjauh dari kita dan tidak menyentuh makanan, itu artinya ikan sudah mulai fase pertama stres. Nah, di saat itulah cepat-cepat kita antisipasi. Kita ganti air akuarium setengahnya dengan air baru, kemudian tambahkanlah garam sedikit lah ya. Atau juga mungkin pasang heater ya, karena heater ini biasanya dalam keadaan suhu yang antara 29 derajat ke atas itu bisa membunuh para jamur-jamur yang berkeliaran di dalam akuarium ya. Itu untuk menjaga supaya si ikan kita yang dalam keadaan stres tidak dimasuki penyakit gitu ya. Itu teman-teman ya, jadi itu fase pertamanya ya. Jadi untuk teman-teman usahakan di fase pertama itu cepat-cepatlah antisipasi si ikan bila dia ulangi. Jadi teman-teman usahakan pada saat ikan memasuki stres fase pertama, usahakan cepat-cepatlah ganti air akuarium ya, supaya dia tidak berlanjut ke fase selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya tentang ikan lohan, ciri-ciri ikan lohan yang stres ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ikan predator.